Kita masuk ke klaster kedua yang juga banyak disampaikan oleh Bapak Ibu anggota Komisi 1 yang terhormat, yaitu mengenai aturan terkait pelindungan anak. Tadi ada dari Ibu Amel, Ibu Nurul, hampir semua yang menyampaikan, ada Pak Slamet yang menyampaikan dari perspektif yang agak berbeda sedikit. Mungkin kami mohon izin menyampaikan sedikit di sini data. Ada banyak sekali data, tapi data-data yang mungkin sangat ketara begitu ya, bahwa kita mulai dari anaknya dulu. Iya ada dampak-dampak yang lain, tapi kita fokus memulai kepada anak. Apa yang terjadi pada anak-anak Indonesia saat ini. Anak 10 tahun misalnya yang sedang bermain game, digawai orang tuanya, bisa tertawa, bercanda, merasa nyaman, orang tuanya juga tidak merasa ada apa-apa, tapi satu klik saja salah, dia akan terpapar terhadap konten negatif. Kemudian hanya dengan satu pesan, kalau di sosmed kan kadang mengirimkan pesan saja, anak itu langsung terpapar kepada korban predator digital, bisa terpapar kepada korban predator digital. Hanya dengan satu kepercayaan yang salah, ia bisa menjadi korban eksploitasi di ruang siber. Lebih dari 48% anak mengalami perundungan online yang masuk di internet. Sebagian besar tidak tahu harus melapor kepada siapa. Exposure berlebihan terhadap media sosial. Kemarin kami juga menyampaikan rencana ini bersama Menteri Kesehatan. Beliau juga menyampaikan bahwa ada juga data-data bahwa terganggunya keseimbangan emosional anak dan mengurangi kapasitas mereka dalam membangun regulasi diri dan sebagainya. Kita juga melihat di beberapa negara lain, di Jerman misalnya sudah ada regulasi dalam Youth Protection Act yang mewajibkan platform digital menyediakan pengaturan keamanan khusus untuk anak-anak. Anak di bawah usia 16 tahun perlu izin orang tua sebelum dapat mengakses layanan tertentu di dunia maya. Prancis mewajibkan anak di bawah usia 15 tahun untuk mendapatkan izin orang tua sebelum mendaftar di media sosial. Amerika Serikat memiliki Children Online Privacy Protection Act, di mana pengumpulan data anak di bawah 13 tahun oleh platform digital juga dilarang. Yang terakhir, yang paling terkini, artinya undang-undang itu kan semakin terakhir bisa kita juga nilai semakin maju adalah tentu kita lihat Australia di mana memang langkahnya amat cukup ekstrim, mengambil pendekatan di bawah 16 tahun tidak boleh menggunakan sosial media tanpa izin orang tua. Kami sempat bertemu Pak Menteri dengan menteri yang mengurusi ini dari Australia, kebetulan datang ke kantor kami dan kami tanyakan. Pada prinsipnya pembatasan tersebut keluar menurut mereka karena Australia merasa ada kedaruratan sehingga harus menerapkan peraturan dalam bentuk undang-undang yang membatasi akses media sosial, sekali lagi media sosialnya bukan internet, terhadap anak-anak di bawah usia 16 tahun. Bagaimana Indonesia? Kita ada undang-undang ITE dan ada undang-undang PDP yang menjadi undang-undang yang bisa menjadi turunan untuk membuat aturan-aturan yang kurang lebih menjadi, kita tidak mengikuti Australia, tidak mengikuti Inggris, tidak mengikuti Amerika, kita coba formulasikan sebuah aturan yang khas Indonesia, begitu Pak Ketua. Pada dasarnya untuk mungkin menjelaskan persepsi yang beredar di mungkin media massa saat ini, ataupun persepsi kita bersama, yang terjadi atau yang sedang dirancang adalah bukan pembatasan akses media sosial, tapi pembatasan akses membuat akun-akun anak di media sosial. Pada prinsipnya kalau si anak didampingi orang tua, memakai akun orang tuanya, membuka sosmed, itu tidak apa-apa. Justru itu yang kita dorong atas banyak masukan dari masyarakat bahwa memang kalau anak-anak buka, ya didampingi orang tuanya. Ini supaya, karena banyak juga yang menyampaikan tadi misalnya Pak Slamet, kami juga harus menjawab yang terhormat Pak Slamet bahwa ini pembatasan akses, tidak, kami menjunjung juga kalau membuat aturan juga diingatkan tidak boleh melanggar kebebasan berekspresi dan lain-lain. Jadi sekali lagi bahwa bukan akses terhadap informasinya, akses media sosial, dan itu akun-akunnya. Jadi sekali lagi si anak kalau didampingi ibunya boleh, bisa mengakses sosial media. Apakah ada dampak-dampak lain yang mudah-mudahan menurut kami dampak lainnya akan positif. Misalnya
situs-situs pendidikan akan muncul. Karena sekali lagi yang diberikan pembatasan akses adalah sosmed. Jadi hal-hal yang positif tentu tidak apa-apa. Jadi bukan pembatasan akses internetnya, tapi akses sosial medianya.